Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Krisna Zikra. Aku dari program studi Rekayasa Perencanaan Mekanik Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, balik lagi nih teman-teman, kita tentang materi Scratch and Python. Nah, pada materi ke-6 kali ini, aku membawain materi tentang apa itu function dan school grade static. Nah, seperti materi sebelumnya nih teman-teman. Materi sebelumnya itu kita membuat loop for while ya teman-teman, tentang delivery food plus valid data. Nah, kali ini aku mau buat kayak hitung-hitungan kalkulator gitu, kalkulator tapi berbasis Scratch dan Python gitu teman-teman. Nah, selanjutnya materi yang pertama itu adalah function teman-teman. Nah, jadi function ini berguna teman-teman untuk kita kayak membuat kalkulator manual gitu teman-teman. Nah, lanjut aja, aku mau langsung tunjukin ke kalian gimana Scratch yang tentang materi function. Nah, aku tadi udah buat nih teman-teman. Nah, langkah awalnya itu apa sih? Nah, berbeda dari yang sebelumnya. Pada materi kali ini kita menggunakan blok-blok balok. Balok saya nih teman-teman, buat sebuah balok. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita cuma membuat variabel gitu-gitu kan teman-teman, kayak variabel, terus list. Nah, kali ini dia nambah materi baru nih teman-teman, yaitu buat sebuah balok. Nah, yang pertama itu aku membuat ini teman-teman, balok print instruction. Nah, itu gimana sih buatnya? Nah, pertama-tama kita klik ke balok saya, terus buat sebuah balok. Nah, kalau kan print instruction gitu teman-teman kan, print instruction. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet OK aja teman-teman. Misalkan kalau mau langsung OK. Nah, nanti dia tuh lanjut langsung ada gini teman-teman. Dia langsung kayak artikan print instruction. Nah, aku kan di sini membuat kalkulator ya teman-teman, kayak perhitungan manual gitu menggunakan Scratch dan Python teman-teman. Nah, yang pertama itu dia bakal munculin teman-teman print instruction yang tadi kita buat di balok. Nah, yang kedua apa sih? Nah, yang kedua itu ini katakan ini ada di bagian tampilan teman-teman. Nih, katakan hello. Misalnya aku tadi konteks awalnya mau buat kalkulator teman-teman. Jadi aku tulis di sini, ketik welcome to the calculator. Nah, terus selanjutnya ini aku mau kasih jeda waktu nih teman-teman, yaitu tunggu. Nah, ini di bagian kontrol ya teman-teman. Sini kita tinggal masukin sini aja nih, taruh di bawahnya gitu teman-teman. Terus kalau kalian mau ganti waktunya tinggal ketik di sini nih, misalkan mau 3, mau 2, mau 1 gitu teman-teman. Nah, mau 2 aja. Nah, terus yang kedua yang katakan ini sama kayak tadi teman-teman, kita ke bagian tampilan nih. Tampilan hello. Terus aku kan tadi kalau membuat operasi itu aku mau pilih 2 angka gitu. Terus nanti di operasi ada sistem 4 operasi teman-teman. Nah, itu kali bagi tambah kurang teman-teman. Nah, yaitu terus selanjutnya teman-teman yang balok yang ini add two numbers, number 1 and number 2. Nah, ini gimana sih cara buatnya? Nah, sama seperti tadi teman-teman, kita buat ke balok saya, buat sebuah balok misalkan 2 nomor. Nah, kalau yang tadi kan kita langsung oke nih teman-teman. Nah, kalau ini kita tambahkan input. Nah, gunanya buat apa sih? Nah, itu tergantung teman-teman sih, kayak opsional, kalau tergantung kebutuhan lah. Misalkan aku tambahkan input. Nah, dia jadi bakal yang tulisan ini yang tadi itu dia bakal merah. Terus misalkan aku mau ketik number 1. Nah, nih kalau ini cuma 1 balok. Gimana sih kalau kayak aku tadi yang 2 balok? Nah, itu cara gampang banget teman-teman, kita tambahkan lagi terus ketik number 2. Nah, dia jadi 2 balok ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti biasa kita klik OK. Nah, gara-gara aku tadi kan udah buat nih teman-teman, jadi aku nggak usah buat lagi deh. Kita close. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini setelah kita buat balok. Pokoknya itu dia di awalnya ada artikan gini teman-teman. Nah, terus kalau balok tadi dia langsung muncul nih add two numbers, number 1 dan number 2. Nah, langkah selanjutnya itu ke bagian variabel teman-teman. Kita ke bagian atur my variable yang bagian ini nih. Nah, ini
terus kan nanti dia muncul my variable gini teman-teman. Nah itu aku buat dulu variabelnya, aku kan mau result kan, kita buat dulu di bagian ini buat sebuah variabel. Nah itu caranya gampang teman-teman, kayak kita ketik result aja, result. Nah setelah kita ketik result, kita pencet oke aja teman-teman. Nah nanti dia langsung ada nih di sini nih di bagian ini teman-teman, yang di list ini teman-teman. Nah setelah itu kita ganti, tadi kan dia masih my variable kan, misalkan kalau di itu dia masih my variable, nah kita tinggal ganti aja ke bagian result. Nah terus ini cara gabung ini gimana sih? Nah ini aku kasih tahu ke kalian ya. Sebelum itu kita ambil balok yang di operator teman-teman, yang ini kita ngambil yang ini ya, nih itu kita taruh ini, kita tarik yang ini nih. Soalnya yang udah pokoknya kalian ambil yang ini nih, balok yang tambah, bukan kalian tambah kurang kali bagi itu tuh teman-teman. Nah setelah diambil kita gabungin ini ke sini, masukin tuh. Nah dapat number one sama number two nya dari mana sih? Nah jadi number one sama number two itu aku ngambilnya dari sini teman-teman. Ini kalau kalian tinggal tarik aja tuh, ini langsung bakal keluar. Ini bersifat unlimited ya teman-teman, jadi dia nggak bakal habis. Nah, terus udah habis kan, udah kita ambil, kita taruh di sini. Nah number two itu sama, tinggal kita tarik juga. Nah karena aku udah ngambil, jadi kita langsung masukin aja teman-teman. Nah langkah selanjutnya sama aja nih teman-teman kayak tadi, kita buat ulang nih balok saya, buat sebuah balok. Nah misalkan nah udah, terus kita tambahin lagi teman-teman, tambahkan input. Nah dia bakal muncul kayak gini teman-teman, misalkan ulang lagi nih number one gitu. Nah terus tambahkan input. Nah selanjutnya number two. Nah setelah ini kita tinggal klik OK aja teman-teman, sama seperti tadi aku udah buat, jadi aku nggak perlu ngeklik lagi. Nah setelah kalian buat itu dia bakal muncul di sini baloknya kayak variabel kan, kayak variabel sebelumnya dia bakal muncul listnya. Nah kalau tadi tuh dia udah langsung ngangkat, kalau ini dia masih polosan, masih template ada baloknya gitu teman-teman. Nah langkah selanjutnya itu sama aja yang kayak tadi, kita ke bagian result, ke bagian kontrol, terus kita ambil yang result ke variabel salah. Nah ini atur. Nah sama seperti tadi, terus kita ganti ke result. Nah yang ini agak beda nih, yang tadi kan tambah, ini aku kurang. Nih kita tarik ke sini teman-teman tuh. Nah aku kan udah, nah jadi aku nggak salah lagi. Nah cara ngambilnya ini gampang juga teman-teman, yang ngambil ini nih sama kayak sebelum-sebelumnya lah, dia tinggal tarik dari sini aja teman-teman. Ini bersifat unlimited ya teman, sekali lagi ini bersifat unlimited, kalian bisa guna ini, kalian ambil apapun itu tanpa habis ini ya. Ini kan kalau misalkan kayak yang lain kan bisa habis gitu teman, kayak variabel gitu. Nah kalau ini nggak bisa, dia nggak bisa habis yang balok ini. Nah ini nggak bisa nih, bentar aku dulu. Nah terus yang langkah ketiga itu sama aja teman-teman kayak tadi, kita buka lagi di balok saya, buat sebuah balok misalkan BBBB, tambahkan input ABC, tambahkan input ABC. Sebenarnya pilihannya banyak sih teman-teman, nggak cuma yang balok, tapi kan untuk kalkulator ini aku butuh yang balok nih. Nah jadi aku nggak pakai yang lain kayak tambahkan label, tambahkan input atau boolean gitu teman-teman. Nah langkah selanjutnya itu sama aja teman-teman, kita ke bagian variabel lagi, kita ambil yang atur my variable. Nah terus kita ganti ke result. Nah kalau ini beda teman-teman, kalau tadi kan udah tambah, udah kurang. Nah selanjutnya aku mau bagi nih teman-teman. Bagi itu gimana sih? Nah kita bisa ambil dari sini, kita tarik nih teman-teman. Nah terus sama aja ya, dia tinggal ngambil dari yang atas ini teman-teman. Ini tinggal kita tarik, tahan. Nah itu teman-teman. Terus nanti kita gabungkan yang ke bagian ini teman, yang atur result ke. Nah ini kita taruh di sini teman-teman. Nah itu tuh. Nah
langkah keempat gimana sih? Sama seperti sebelumnya, seperti aku bilang, kalian itu tinggal ganti-ganti aja teman-teman nama-namanya ini. Kalau misalkan tadi yang pertama kan print instruction, instruksi print, terus add to numbers, tambahkan 2 nomor, terus subtract to numbers, nah terus multiply to numbers, dan yang terakhir divide to numbers. Nah caranya sama seperti tadi teman-teman, kita ke balok saya, terus buat sebuah daftar. Nah divide to numbers, nah terus tambahkan input. Nah jadi otomatis ini langsung jadi merah teman-teman. Setelah itu udah nih kan, kita klik OK, udah terus jadi. Nah terus kita ke bagian variabel lagi nih teman-teman, kita ke bagian atur, sama seperti tadi kita ubah dia jadi ke result. Nah gitu teman-teman. Terus kalau yang tadi kan udah kali ya teman-teman. Nah ini aku membuat yang bagi strip gitu teman-teman, ke bagian operator. Nah sama seperti itu teman-teman, kita taruh dulu, tarik, terus kita ambil yang dari ini number 1, kita tarik lagi number 2. Nah terus nanti kita gabung ke bagian yang ke tadi itu teman-teman. Karena aku udah, jadi aku nggak usah buat ulang lah. Terus langkah selanjutnya teman-teman, kalian buat ini dulu, yang ketika tanda bendera diklik. Nah itu ada di bagian mana sih? Itu ada di bagian kejadian teman-teman. Nih kalian tinggal tarik aja di sini. Nah terus yang kedua kan ada print instruction. Nah itu ngambilnya dari mana sih bang? Nah kita ngambilnya dari balok saya. Nah tadi kan aku udah buat pokoknya dia kalau misalnya kita buat yang balok saya ini, dia otomatis sudah akan list. Itu sama kayak variabel. Nah kayak variabel gini teman-teman, dia udah ada listnya. Nah jadi kan udah ada list, terus ini aku taruh sini teman-teman. Nah aku gara-gara aku udah ngambil tadi kan, jadi aku nggak usah ambil lagi ya teman-teman, kita pisahin dulu dah. Terus ditaruh di bawah sini. Nah terus langkah selanjutnya apa? Yaitu kita ke bagian sensor. Nah sensor ini ada tanya dan tunggu. Nah kalian tinggal tarik aja ke sini, ke bawah print instruction itu. Terus kalian ganti, kalau kan tadi mau buat kalkulator, jadi aku ganti nama itu jadi number 1 dan tunggu. Nah langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya itu ke bagian variabel. Kita ambil yang bagian atur ini teman-teman, atur my variable ke. Nah sebelum itu tadi kan yang number 1 ini kan belum ada, kita buat lagi teman-teman, buat number 1 gitu. Nah terus kita klik OK. Nah setelah kita klik OK, dia itu bakal langsung ada di teman-teman, dibuat sebuah variabel. Di variabel ini teman-teman, di listnya seperti aku bilang. Nah itu kan tadi awalnya dia my variable nih. Nah kalian tinggal ganti aja ke number 1 yang udah kalian bikin. Nah terus langkah kedua itu sama kayak yang sebelumnya, kita ke bagian tanya, yaitu di sensor tanya. Terus kita tarik ke sini. Nah terus langkah kedua itu sama aja teman-teman, kita ke bagian variabel, terus ke atur my variable ini kita tarik ke sini. Nah maaf nih teman-teman, aku lupa tadi, seharusnya kita tuh pas yang udah narik nih, udah kita ganti itu, kita biar ada jawaban gitu, kita harus ke bagian sensor. Nah kita cari jawaban, terus nanti kita timpa ke yang nolnya itu teman-teman. Nih kan jawaban, kita timpa ke taruh ini. Nah bentar teman, aku minum dulu. Nah lanjut kayak tadi teman-teman, kita tarik yang tanya dan tunggu ini teman-teman. Oh tadi kan aku udah number 1 nih. Nah aku bakal ganti ini jadi number 2, nomor 2. Nah terus habis kita ganti, kita ke bagian lagi nih, bagian variabel. Nah kita ambil yang atur ini teman-teman, atur my variable bla 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 ke 0. Nah sama seperti tadi, kalau tadi kan baru satu variabel lah, terus aku mau buat nih number 2.
Nah setelah number 2 ini kalian klik aja kayak tadi oke. Nah setelah klik oke, dia bakal muncul lagi nih di sini listnya. Nah setelah itu kita kan tadi masih variabel, masih main variabel. Nah itu kita ganti ke number 2. Nah terus sama seperti tadi, yang ke ini, setelah ke ini kita ke bagian sensor, terus tarik ke jawaban biar dia ada jawabannya langsung menjawab. Nah selanjutnya sama aja teman-teman, kita ambil yang pertanyaan lagi, kita tarik. Terus aku kan ada 4 tipe operasi nih teman-teman, itu for addition, for subtraction, for multiplication, dan yang keempat itu for division. Nah kalian bebas mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu terserah kalian. Nah selanjutnya itu ke bagian ini, sama aja teman-teman. Yang atur ini, yang ngaturin ini, kita ambil yang ini, my variable, sama seperti tadi, tapi ini kita buat variabel baru. Kalau tadi kan hanya number 1 dan number 2. Nah itu kita buat my variable lagi, yaitu operation. Nah selanjutnya itu kita klik OK nanti. Nah setelah klik OK, kita ganti di sini my variable ini, kita ganti ke operation. Nah setelah itu kita ke bagian sensor, terus jawaban kita tarik ke yang habis ke ini teman-teman. Nah setelah itu langkah selanjutnya apa sih bang? Nah langkah selanjutnya itu kita ke bagian kontrol. Nah di bagian kontrol ini teman-teman, kita ambil yang jika dan jika tidak. Ini kan sama kayak aku nih, jika dan jika tidak, kita tarik yang ini, tarik ke sini nanti. Nah setelah itu kita, kalau tadi kan kita ini beda dari teman-teman. Nah kalau sekarang kita ke operator. Nah ini kan sama dengan operation, sama dengan 1. Nah kita tadi udah punya variabel yang operation, jadi kita tinggal gampang aja teman-teman, kita tarik yang sama dengan ini, nanti kalian tarik ke sini. Ini misalkan aku pecah ya teman-teman. Nah ini operationnya ngambil dari mana ya, kayak tadi ngambil dari variabel. Ini udah ada operation kan. Nah terus kita taruh di sini operation sama dengan 1, terus dimasukin ke kolom ini teman-teman. Nah yang kedua, seperti aku bilang tadi, kalau di balok saya itu sama seperti variabel, cuman dia bedanya itu beda warna sama beda pengaplikasiannya teman-teman. Nah kayak aku bilang, kalau variabel itu kan udah ada listnya, itu sama kayak gini, kayak add to numbers ini di bagian balok saya. Nah yang seperti aku bilang, kalau dia ada di list itu dia ada kolom-kolomnya nih teman-teman. Kalau tadi kan dia langsung kayak ini doang kan, tuh kayak langsung gabung gitu, number 1 number 2 nya. Kalau ini dipisah, bisa dipisah. Nah terus kalian tarik nih, ntar kalau udah ditarik kalian taruh ke bawah ini nih, ke bawah yang jika ini, kolom yang jika. Nah setelah itu number 1 dan number 2 nya ngambil dari mana sih? Kayak tadi yang aku bilang, number 1 dan number 2 itu ngambil dari variabel teman-teman. Ini kita tinggal tarik aja dari yang ini, tarik ke sini, terus yang number 2 tarik ke sini. Nah udah nih habis nih yang jika dan jika tidak. Nah di sini kan masih ada nih yang bawah-bawahnya. Nah itu kalian buka aja di bagian kontrol, kalian ambil lagi jika dan jika tidak, sama seperti tadi nih, itu kan gini. Nah kalian tarik yang jika dan jika tidak, terus kalian ulangi untuk yang bagian ini, sama dengan itu ngambilnya di operator. Nah gitu dulu, ntar aku minum lagi teman. Setelah itu kalian aku kan tadi udah operation. Kalau tadi operation sama dengan 1, ini operation sama dengan 2. Ganti gimana sih? Ya tinggal kalian klik doang ini, soal 3 4 5 2. Nah jadi dia sesuai urutan teman-teman. Terus yang ini jika, kan di bawah jika ini kan masih ada kolom teman-teman, tuh kalian lihat sendiri kan kolomnya. Nah itu kalian ngambil di balok saya lagi, yang di subtract tuh numbers. Nah kalian ambil tarik
nanti tarik ke sini, kalian taruh di bawah jika ini. Kalian lihat urutannya teman-teman, soalnya kalau salah dia nanti bakal beda hasilnya nih. Kalian ingetin aja urutannya lah, kalian bisa ngikutin aku juga kok. Nah setelah itu kita ke bagian variabel lagi. Kalau kalian udah masukin yang subtract to number, kita ke bagian variabel, terus ambil yang number 1 tarik ke sini, number 2 tarik ke sini. Nah terus kan masih tersisa yang jika tidak nih. Nah jika tidak itu gimana, kita timpa lagi teman-teman sama yang ke bagian kontrol. Nah, kita ambil lagi yang teman, kita tarik ke bagian sini yang bawah jika tidak, kan ini cuma 2 nih teman-teman yang variabelnya, jika dan jika tidak. Nah ini kan udah keisi semua nih teman-teman. Nah kalian tuh tarik jika tidak ini ke bagian yang bawah jika tidak ini nih, kayak dia tuh gabung gitu teman. Misalnya aku contohin nih, tuh dia kan gabung gini teman-teman. Nah ini kan masih ada kolom tersisa, ini kalian masukin aja tuh. Nah langkah selanjutnya itu sama seperti tadi, kita ke bagian operator, terus sama dengan teman-teman. Kalau tadi kan udah 3, ini berarti kita ambil yang sama dengan lagi nanti. Mana sama dengan nih, sama dengan itu kalian tarik nanti ke bagian sini teman-teman. Nah operation sama dengan 4. Nah ini udah jika dan jika tidak. Nah tadi kan kalau tadi kita langsung timpa jika tidak ya, kalau ini sabar dulu teman-teman, kita tunggu di bagian ini jika. Nah jika operasi sama dengan 4, jika tidak nomor itu sama dengan 0. Nah selanjutnya kalian itu ke bagian kejadian aja teman-teman, ke bagian kontrol jika tidak gitu teman-teman. Nah langkah selanjutnya itu kalian ngambil yang, kalau tadi kan nggak ada yang tidak ya kan. Nah itu cari di mana sih? Ada di operator. Operatornya ini, nah tidak nih, ini kalian tarik ke bagian sini yang masuk ke kolom yang kosong di jika ini. Nah ini sama seperti tadi kan, tidaknya kan ada kolomnya gitu teman-teman. Kalian masukin aja ke tadi yang sama dengan, ke bagian sama dengan ini kalian masukin ke sini. Nah tuh, terus yang number ini ngambilnya dari mana sih? Ya dari tadi yang di variabel di number tuh. Nah gitu teman-teman, sama dengan 0. Nah terus yang terakhir ada divide to number, itu ngambilnya dari mana? Kita ngambil dari balok saya lagi teman-teman. Ini kan ada 2 nih. Nah kalian tarik aja ke bawah jika, terus jika tidak. Selanjutnya ada katakan division by 0 is not possible, tunggu selama 2 detik. Nah terus aku berhenti ini dulu semuanya. Itu ngambil dari mana? Kita ngambil dari kontrol teman-teman. Ini berhenti semua, ini kita tarik ke bagian sini. Kan nanti udah semua nih teman-teman, tinggal yang baru jika tidak. Nah itu kita ke bagian katakan ini di mana? Di bagian tampilan, katakan hello. Terus aku ganti operation number is not correct, yang artinya pengoperasian nomor tidak benar gitu misalkan. Terus tunggu, kita ngambil di bagian ini, tunggu selama 2 detik. Terus berhenti sama aja, kayak berhenti semua, taruh di bagian bawah teman-teman. Nah setelah itu dia kan banyak muncul list kayak gini, list kuning kayak gini. Nah langkah terakhir, step terakhir itu kalian buat di bagian katakan. Kalau misalkan udah semua, kita bagian katakan, ambil katakan hello, terus gabungkan. Nah tadi kan sudah number 1, number 2 sama operasinya udah. Terus kita bagian result, itu di mana? Ada di variabel. Nah terus kita nanti ketik aja di sini result. Nah aku infoin juga buat kalian, tadi kan kalau misalnya kita buat variabel nih, kita buat variabel kayak gini nih, dia bakal muncul di sini. Nah aku misalnya variabel nomor 1 3, itu gimana ngubahnya? Kalian tap 2 kali, tuh tap 2 kali lagi.
tuh. Nah, nanti dia ada terserah kita mau ganti berapa kan 3 nih, ini tinggal tarik aja sesuai yang kita mau. Kan aku nomor 3 lah. Nah, terus tetap lagi 2 kali teman-teman. Nah gitu, ini kita susun yang rapi ya teman-teman. Terus tadi kan dia sebenarnya kalau kalian buat variabel itu bakal nongol langsung di sini, tapi dia buat dia bakal acak-acakan. Nah itu kalian tinggal ya susunnya gini dulu doang, tinggal ditarik-tarik gitu. Nah tambah berlama-lama nih, ini kan udah semua nih jadinya, ini kan udah semua yang baloknya sama yang lain itu kan udah semua. Nah sekarang lanjutnya kita jalankan scratch-nya teman-teman. Nah tuh, welcome to calculator. Profit, masukkan 2 angka untuk operation type. Number 1, misalkan aku mau 5. Number 2 nya 6. Nah aku mau pakai pengoperasian yang 1. Coba result. Nah hasilnya sama dengan 11. Nah jadi gini teman-teman ya, di 5 tambah 6 sama dengan 11, terus dikali 1, 11 kali 1 11 teman-teman. Operation pakai operasinya 1, jadi hasilnya 11. Nah aku coba yang kedua, kan tadi ada 4 tipe tuh. Nah aku coba yang kedua deh. Nomor 1 nya misalkan aku 5, punya 3. Nah aku pakai pengoperasian yang kedua nih, misalkan for subtraction. Nah hasil sama dengan 2. Jadi kalau yang pertama itu tambah, yang kedua itu kurang, yang ketiga itu kali, nah yang keempat itu bagi teman-teman. Nah jadi ada 4 operasi pengoperasian kalkulator pada materi function kali ini teman-teman. Kan tadi kita udah coba yang kurang, nah ini aku coba yang kali teman-teman. Misalkan 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah itu aku mau pakai yang operasi ketiga. Nah itu teman-teman, hasilnya sama dengan 9. Nah ini buat yang kali. Nah aku mau coba yang bagi teman-teman. Kalian coba-cobain aja sih sebenarnya satu-satu. Nah number 1 nggak bisa, bentar. 10 dibagi 2 misalkan, pakai pengoperasian yang keempat dengan 5. Terus 10 bagi 2 kan sama dengan 5 teman-teman, berarti benar pengoperasiannya. Nah jadi yang buat materi function kali ini itu yang menggunakan scratch itu gini aja teman-teman. Nah jadi dia intinya itu buat kalkulator manual menggunakan scratch. Terus kita pilih tipe pengoperasiannya apa, itu kan ada 4 tuh, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah selanjutnya aku mau masuk nih ke materi yang school grade statistik. Nah udah itu gimana sih, itu kayak kita bisa bikin nilai rapor gitu ya, sama istilahnya itu nilai rapor lah kalau bahasa umumnya. Nah selanjutnya langsung aja kita lanjut teman-teman. Oke, kita udah masuk ke bagian yang kedua teman-teman, yaitu school grade statistik gitu teman-teman. Nah langkah pertama itu sama aja teman-teman, kita di bagian balok saya ini buat sebuah balok. Nah terus kita, kalau tadi kan baloknya 2 nih, kalau tadi kan 2, nah ini cuma 1. Nah itu gimana sih? Nah ini sama aja kan a. Nah terus tambahkan input. Nah dia jadi cuma 1 balok, kalau tadi kan 2 nih, sekarang cuma 1. Nah kalau yang perbedaannya function sama ini yang tadi main sekarang itu di bagian listnya ya teman-teman ya, itu ada minimum sama maksimum nilai. Misalkan minimumnya paling kecil 3, terus maksimum 9, terus nanti rata-ratanya 6,1. Itu kayak bagi lah, sama istilah kata tuh bagi. Nah setelah itu kita ke bagian variabel ini kita ambil yang atur as for grades. Nah itu dimana sih, kita tarik ini ke bawah yang artikan ini teman-teman. Nah terus kita buat sebuah variabel, kan kalau
polosan kan dia masih ini kan, masih kayak my variable kalau nggak salah ya my variable. Nah terus ntar kita ganti jadi x for grades, itu menanyakan urutan gitu kan. Nah sebenarnya kalian tuh buat dulu ininya, listnya. Nah gimana sih buat listnya? Nah kayak udah aku jelasin di materi-materi sebelumnya, itu membuat sebuah daftar. Nah kalian pencet ini, terus kalian ketik lah list makanan misalkan, terus kalian pencet oke. Nah dia itu bakal ulang dari, sebenarnya dia bakal dari nol lagi, cuman aku urutin ya teman-teman. Nah ini kan rata-rata nilai dari 10 orang. Terus kalian kalau misalkan nambah atau kurang itu kalian bagian ini tambah. Kalau kurang itu kalian tinggal hapus aja ini kalian tarik ke sini. Nah itu loh. Setelah itu langkah yang kedua itu ada ulangi sampai. Ulangi sampai ini ngambilnya di mana sih? Nah ulangi sampai itu kita ngambilnya dari sini teman-teman. Kita ngambil dari variabel. Nah mana bukan, kita ke bagian kontrol teman-teman. Nih ulangi sampai kita tarik nih ke sini, ke bawah sini. Nah terus nanti ini diisi lagi teman-teman di sensor, tanya next grade dan tunggu. Nah selanjutnya itu kita ke bagian kontrol lagi teman-teman. Ntar aku minum dulu teman-teman. Kita ke bagian kontrol, terus kita tarik yang jika dan jika tidak. Terus kita isi lah tadi, kan tadi udah aku jelasin ya. Jadi di sini kita langsung aja teman-teman. Terus ini kita ganti ke grade. Grade-nya ada di variabel nih, grade itu kita tarik aja ke sini sama dengan -1. Nah nanti itu kan pas kita udah jalan ini dia bakal nanyain urutan. Nah terus itu dia kuncinya itu ada di -1, dikurang -1 itu bakal jalan programnya, gitulah pokoknya. Nah terus lanjutin teman-teman. Setelah ini kan pokoknya kalian urutin lah, kan tadi udah aku jelasin kan. Terus kita ke bagian kontrol teman-teman, jika tidak gitu. Nah selanjutnya kalian urutin nih yang grade. Nah yang kalau yang grade lebih besar dari -1, itu ngambilnya di mana sih? Itu ngambilnya di operator. Ambil yang ini teman-teman. Ini kita tarik aja, tinggal ke sini. Grade sama dengan lebih besar dari -1. Nah dan grade 11 lebih kecil daripada grade 11 lebih besar dari grade. Terus kita bagian tambahkan grade ke grades, katakan bla bla bla. Nah yang kedua sama aja kayak tadi teman-teman, cuman di sini kan atur minimum. Nah pokoknya kalian buat variabel baru. Kalau mau ganti-ganti itu di variabel baru ini teman-teman, seperti yang udah aku jelasin gimana cara buatnya gitu teman-teman. Minimum ini kan ada x for grade, average, grade, index, maksimum, minimum, my variable, masuk gitu teman-teman. Kalian tinggal buat aja di sini, ke bagian sini teman-teman. Nah atur bla bla bla. Nah yang benda ini kan aku belum pernah buat yang benda kan. Itu dimana sih bang dapetinnya? Kita ke bagian variabel teman-teman. Kita yang daftarnya teman-teman, coba daftar nih benda dari bla 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 grades. Nah nanti yang kolom kosong ini, kolom kosong yang satu ini kita ganti indeks, itu ada di bagian variabel. Nih kita masukin lah. Terus kita gabung minimum lebih besar dari berapa grades gitu. Terus kalian ulangi hal sama untuk yang kedua ini, ubah indeks besar 1 gitu. Terus sini kan ada artikel compute. Nah ini kalau ini kan seperti biasa ada di bagian balok saya teman-teman. Terus kalian ke bagian kontrol, ke bagian variabel yang ada atur x for grade. Nah itu ntar kalian ganti aja. Kalau ini kan udah maksimum kan, nanti tinggal kalian ganti aja. Kan tadi udah ada variabelnya ya, kalian bisa ngikutin aku lah. Terus juga kita ke bagian benda nih teman-teman.
kita ke bagian benda itu di kontrol di variabel, sorry, ke bagian yang benda. Nah, kita ke bagian ini teman-teman. Ntar ini kan udah dipisahkan benda bla 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 dari branch. Nah, ini bisa diganti-ganti juga nih teman-teman. Kalian buat daftar ulangnya aja lah atau gimana gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kalian ke atur lagi indeks ke bagian variabel. Nah, atur explore bla bla. Nah, gitu-gitulah, kalian ulang-ulangin aja lah. Nah, kalian bisa ikutin balok-baloknya, balok flowchart itu dari aku teman-teman, flowchart gitu. Selanjutnya gimana? Ini yang terakhir, yang bagian balok saya. Ya, atur sum indeks ke. Nah, ini kalian sama kayak tadi ya teman-teman, kalian bisa ikutin aku. Terus ini ada di bagian ulangi. Nih, kalian lagi aja tarik ke bagian sini. Nah, untuk yang bagian balok itu udah kan. Kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, kalau ini nggak sepanjang tadi sih teman-teman. Kalian tinggal klik yang ketika ini kan udah ada di bagian kejadian, terus hapus semua dari ini, ada di bagian variabel yang ini. Nah, terus ini juga get grades from user ini kan udah ada dari sini kan, tinggal kalian tarik aja. Terus katakan have not given any grade, terus tunggu selama 2 detik. Nah, ini gimana bang untuk gabungnya? Nah, ini kalian ada di bagian penggabungan teman-teman sebenarnya, di bagian gabung. Nah, di bagian gabung ini misalnya gabungan, kalian gabung aja. Ini yang apel dan pisangnya kalian gabung aja ke sini, kalian tumpuk-tumpuk gitu teman-teman. Nah, setelah itu tunggu selama 2 detik, terus kalian masukin lagi yang balok saya yang tadi itu teman-teman, yang compute list average, compute list maximum gitu, terus compute list minimum gitu. Terus yang terakhir itu ada katakan. Nah, katakan itu di bagian mana? Katakan itu ada di bagian tampilan teman-teman, tampilan. Terus gabungkan. Nah, ini agak ribet teman-teman, soalnya dia numpuk gitu ya teman-teman, cuman ya kalian satu-satu aja nanti biar nggak bingung. Nah, langkah selanjutnya nih, yang terakhir itu kita jalanin program scratch-nya. Nah, ini kan kosong kan. Nah, terus kalian bebas terserah mau pakai angka berapapun. Oh, misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Please provide 12, 13. Nah, dia bakal lanjut terus nih teman-teman sampai berapapun yang kalian mau. Nah, itu kan udah kan. Ntar aku ulangin deh biar kalian gak bingung. Coba ulang. Sekarang 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 9. Pokoknya angka yang lebih besar dari min 1. Nah, udah nih, kalian bisa sampai berapa guna. Ini juga berguna nih buat guru-guru yang mau ngitung statistik tapi pakai scratch gitu misalnya, rata-rata lah, average. Nah, dia nggak bakal stop. Dia ini nggak bakal stop nih teman-teman. Dia dan itu nggak bakal stop kalau misalkan kita nggak ketik min 1 kan. Ini udah ada 11 lah, 11 grades. Nah, terus dia nggak bakal stop kalau kita nggak ngetik min 1 gitu teman-teman. Tolong lagi deh. 6, 7, 5, 4, 3, 8, 9, 2. Nah, aku tulis 8. Nah, terus gimana biar stop? Ya stop kalau min 1. Ini lihat ya, min 1. Nah, given 8 udah. Nah, itu min 2 maksimum 9. Nah, ini udah ngitung nih, yang nilai paling kecil kan kita ada 2 kan, aku taruh 2 sama maksimal 9. Nah, itu ntar dibagi rata-ratanya dari ke 9 ini teman-teman, ya dari ke 8 di sini. Nah,
ya segitu aja sih materi yang buat school grades on scratch ini teman-teman. Nah selanjutnya seperti biasa kita lanjut ke bagian yang Python. Ini aku juga udah buat yang Python ya teman-teman. Nah di bagian Python ini ya sebenarnya lebih, kalau buat pemula itu lebih enak yang scratch, soalnya dia nggak, ya asik lah, dia nggak pakai kayak Python kan, nggak perlu ngetik-ngetik angka kan banyak. Nah ini kalian bisa ikutin aku yang dev get grades from user, grades export grades sama dengan true gitu teman-teman. Nah kalian ini bisa ngikutin aku aja sih sebenarnya, return grades agak banyak juga sih teman-teman sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Nah ini kalian bisa ikutin aku nih, kayak satu dev bla 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 bla, terus yang kedua grades sama dengan, terus yang ketiga export grades sama dengan true, terus yang keempat while export grades sama dengan, terus yang kelima grade in input next grade. Nah gitu gitulah bla 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 bla. Nah terus kalian bisa ikutin aja sih sebenarnya, ikutin yang aku ini terus. Kalian bisa screenshot atau apa gitu biar kalian coba di rumah atau di mana. Nah langkah selanjutnya aku mau coba teman-teman, aku coba jalanin ya workflow next grade satu next grade. Nah sama seperti tadi teman-teman, kalian tadi itu kan kita lebih bebas mau berapapun kan gradesnya, ini sama aja teman-teman, kalian bebas mau berapa aja, cuma 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah kan udah banyak nih 0 dan 10. Soalnya kalau udah 11 tuh nggak bisa sih teman-teman, soalnya di yang tadi tuh yang tadi itu kan ini 10, dia harus 10 lebih besar bla bla bla, sebenarnya 10 sudah nggak bisa. Terus kalau mau stop kayak tadi ini 1 kan, ketiganya ini 1. Nah dia bakal stop jadi 2 4 3 4 bla 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 bla. Terus kan aku tadi yang nulisnya yang paling kecil 2, yang paling gede 10, jadi rata-rata itu ada 5,8. Nah jadi buat yang materi school grades scratch ini gitu aja sebelum untuk yang pengaplikasian scratch dan Python teman-teman. Nah kurang lebih ini jatuhnya poin inti kali ini, kalau yang pertama itu dia kalkulator biasalah. Nah terus yang materi yang kedua yang school grade statistik ini, itu dia rata-rata nilai dari misalkan siswa, anggaplah misalkan menghitung rata-rata nilai rapor gitu teman-teman. Nah dia kayak kita masukin angkanya, terus yang paling kecil berapa, yang paling besar nilainya berapa. Nah terus nanti dia sama AI nya ini, sama kodigannya ini dia atur jadi langsung dibagi gitu teman-teman, kayak gini. Nah nilainya 2 maksimal 10, terus average 5,8 gitu teman-teman. Nah kita udah di ujung video nih, aku udah menjelaskan tutorial penggunaan Scratch dan Python pada pengaplikasian function dan school grade statistik. Nah, oke, sekian video dari aku. Maaf kalau masih banyak salah. Kita lanjut pertemuan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman. Selamat malam.